Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya di sini Kevin dapat dari curhatan sahabat kebahagiaan dan ide-ide dari sahabat kebahagiaan yang sudah komen di kolom komentar. Kevin tarik energinya dan temanya akan Kevin angkat tentang antara energi kamu versus mantan kamu. Siapa sih di antara kalian yang frekuensinya paling bahagia saat ini? Jadi antara diri kamu dengan si mantan, ini siapa sih yang paling bahagia? Apakah sahabat kebahagiaan yang paling bahagia atau justru dia yang lebih bahagia dari kamu? Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada ya, terutama dalam berkomentar. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama Kevin cek dulu untuk signifikator kamu versus mantan kamu. Ada energi apa untuk signifikator antara energi kalian berdua? Kita cek bersama-sama. Kita cek bersama-sama ya untuk signifikatornya kamu dan dia. Kita cek apakah ada hal-hal yang sifatnya perasaan kamu masih ada dengan dia atau justru dia ada perasaan terhadap kamu. Kita cek ya. Signifikatornya. Ada kartu The Hangman. Oke. Ada kartu The Emperor dan ada kartu Death. Oke, masing-masing di antara sahabat kebahagiaan tidak mau terhubung lagi bersama dia ya. Karena kita bertemu di kartu Death. Death ini memiliki indikasi bahwa hubungan aku dengan dia sudah berakhir. Karena aku nggak mau lagi ngebina hubungan yang cukup rumit. Sahabat kebahagiaan sudah sadar ketika ngejalin hubungan sama si mantan itu, kalian tidak menemukan hal apapun. Tidak menemukan sebuah kepastian. Hubungannya hanya digantungkan. Tidak ada hal-hal yang sifatnya adalah kesetiaan atau kebahagiaan. Dan bahkan sahabat kebahagiaan sudah malas banget sama si dia. Apakah ini adalah si pekok? Tapi biasanya untuk energi si pekok ini adalah si pekok yang aku cintai. Tapi di sini Kevin justru melihat orang ini si mantan kamu ini bukanlah mantan yang sangat berarti untuk kamu. Karena kita bertemu di kartu The Emperor tentang segala bentuk keputusan sahabat kebahagiaan. Ketika sudah tidak terhubung sama dia, ya sudah, kamu tidak mau lagi ada sebuah ikatan, terutama ikatan dari segi perasaan. Balik lagi juga ogah. Lalu bagaimana untuk energinya dia dan sahabat kebahagiaan ini juga sama ya. Untuk energinya dia juga memilih untuk tidak terhubung. Ada kartu Death di sini. Tapi untuk energinya dia masih ada perasaan di masa lalu yang masih tersimpan. Kenapa? Kita bertemu di kartu The Hangman ya. The Hangman ini letaknya ada di cakra jantung loh. Ada di cakra jantung atau cakra anahata. Bahwa masih ada sebagian memori yang tersimpan di dalam dirinya dia, terutama di dalam perasaan. Ya, secara energi ketika kalian putus di sini, sebenarnya dia nggak mau putus atau mengakhiri sebuah hubungan. Tapi seiring waktu berjalan, kalian akhirnya sudah bisa berada di kondisi seperti ini. Atau ya udah, kita sudah ambil keputusan seperti ini, ya udah kita sudah selesai. Tapi dia masih menyimpan sebuah perasaan terhadap sahabat kebahagiaan ya. Jadi untuk si dia, mantan kamu ini yang sahabat kebahagiaan udah gak mau sama dia sebenarnya masih ada perasaan, masih ada energi ketertarikan sama sahabat kebahagiaan. Namun waktulah yang membuat kalian untuk mengakhiri sebuah hubungan ya. Kartunya adalah Death di sini. Oke, terkait itu semua antar hubungan kamu dengan dia ini kan sudah berakhir ya. Sudah berakhir, istilahnya adalah sudah tidak ada lagi aku, kamu, dan cinta. Dan kita akan cek bagaimana untuk frekuensi cintanya. Yang pertama adalah Kevin cek dulu untuk frekuensi cinta kamu. Oke, Kevin letakkan dulu. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan ya. Kita cek bagaimana tentang kehidupan sahabat kebahagiaan, terutama dari segi kebahagiaan. Bagaimana tentang kebahagiaan kamu saat ini? Tentang kebahagiaanmu saat ini. Ini adalah kebahagiaanmu saat ini. Oke. Ada kartu Justice, ada sebuah keputusan yang sahabat kebahagiaan ambil di sini. Ada kartu Ace of Swords. Oke. Ada kartu Queen of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Oke.
Ada kartu Egg of One ya. Lalu di sini ada kartu Page of One juga di sini. Wow. Sahabat kebahagiaan lebih memilih untuk mencintai diri sendiri. Kenapa? Kita balik ya ke energi kartu Justice, bahwa keputusan yang sudah diambil ini adalah keputusan mutlak dari sahabat kebahagiaan. Mungkin yang memutuskan hubungan ini adalah kamu, bukan dia. Karena sahabat kebahagiaan udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek di sini, dan tidak ada sebuah manfaat yang positif ketika ngebina hubungan bersama si mantan ini dulu. Kamu sudah benar-benar menutup akses di sini, menutup akses dan tidak mau terhubung. Dan sahabat kebahagiaan lebih memilih tentang apa yang kamu sukai, tentang apa yang kamu minati di sini, tidak peduli dengan dirinya dia. Di Ace of Swords ini tentang sebuah ide yang kamu minati, hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan menarik, maka itu akan menjadi sebuah tujuan kamu. Jadi sudah tidak ada lagi energinya dia di dalam perasaan, bahkan di dalam pikiran sahabat kebahagiaan. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Cup ya. Queen of Cup ini berkaitan dari energi kesetiaan. Selama ini memang sahabat kebahagiaan sudah menaruh harapan kepada dia, si mantan. Dulu aku menaruh harapan sama dia loh. Apakah dia bisa menjadi orang yang setia untukku atau tidak? Tapi beberapa masalah yang terjadi antara diri kamu dengan dia membuat sahabat kebahagiaan memilih lebih mencintai diri sendiri. Karena apa? Sahabat kebahagiaan ingin mencari sesuatu hal yang baru, ingin mencari hal yang sifatnya adalah sebagai kebutuhan cinta kamu. Dan kamu sangat yakin banget pada diri kamu bahwa selama ini berada di dalam kehidupannya dia itu tidak menghasilkan apapun. Sehingga sahabat kebahagiaan sudah memantapkan hati bahwa dia bukanlah pilihanku, dia bukanlah orang yang menjadi sebuah kebutuhan cintaku di sini. Artinya, kekokohan hati dari sahabat kebahagiaan di sini sudah mutlak ya, bahwa dia bukanlah orang yang terbaik untuk kamu. Ada sisi kesadaran di sini. Lalu bagaimana untuk energinya dia? Oke. Ini kartunya Kevin pakai kartu lingkaran-lingkaran ya. Tapi untuk jenis kartunya atau tema kartunya ini beda. Untuk energinya dia, bagaimana dengan dia yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan ya, atau si mantan? Kita cek. Oke, kartunya di sini ada kartu Knight of Pentacle. Dia sedang berupaya untuk mencari segala sesuatunya yang berkaitan dari ranah pekerjaan, uang. Dia lagi fokus di situ untuk cari duit di situ. Oke, ada kartu Strength. Oke, dia berupaya untuk merubah kondisinya dia ya menjadi agar lebih bijaksana. Tapi yang Kevin lihat di sini justru dia lagi berjuang banget loh. Dia lagi berjuang banget tentang ranah kehidupannya dia. Oke. Selanjutnya ada kartu 7 Pentacle. Lagi-lagi tentang masalah uang dan pekerjaan ya. Masalah uang dan pekerjaan, dia sedang menunggu sesuatu di sini. Apakah yang dia tunggu di sini adalah sebuah kabar? Wow, ternyata dia menunggu sebuah kelahiran sahabat kebahagiaan. Di sini ada kartu Ace of One ya. Ace of One di dalam kartu ini memiliki makna tentang sebuah kelahiran karena di sini ada janin. Jadi bisa dipastikan si mantan kamu ini memang baru menikah atau mungkin juga sedang menunggu sebuah momongan di sini. Bekerja keras. Oke, ada kartu The Lover. Dia sudah punya pasangan ya, sahabat kebahagiaan. Jadi bisa dipastikan untuk mantannya kamu di sini bukan orang single. Artinya dia sudah memiliki pasangan. Energinya di sini sudah punya pasangan dan bahkan baru aja ada yang menikah di sini, baru mau punya anak di sini. Kevin lihat baru punya anak dan dia lagi kerja keras banget untuk bisa memenuhi segala bentuk kehidupannya dia, terutama dari ranah keluarganya. Jadi memang fokusnya dia untuk saat ini adalah mencoba untuk menjalani kehidupan baru. Apakah masih ada terkoneksi perasaannya dia terhadap sahabat kebahagiaan? Untuk saat ini tidak ya. Untuk saat ini tidak, karena dia lagi fokus banget ke kekasihnya atau pasangannya dia saat ini. Di sini The Lover itu adalah simbol kekasih, simbol cinta, dan untuk saat ini memang tidak ada lagi prioritas atau hal-hal yang berkenaan dari segi apakah dia akan kembali sama kamu, apakah dia memikirkan kamu. Jawabannya tidak, karena fokusnya dia itu lagi ke ranah ini saja. Kerjaan, uang, ranah internal, dan Kevin lihat di sini memang akan ada sebuah kelahiran untuk dirinya dia. Kelahiran dalam artian memang dia sedang menantikan sebuah kabar bahagia. Jadi yang Kevin lihat yang pertama di sini tentang frekuensi cinta mana yang paling bahagia. Dia menunggu sebuah kebahagiaan yang ranahnya datangnya dari cintanya dia di sini. Lalu bagaimana dengan sahabat kebahagiaan? Sahabat kebahagiaan sepertinya lebih mencintai atau lebih fokus kepada apa yang kalian minati, apa yang kalian sukai di sini. Jadi memang istilahnya adalah sahabat kebahagiaan ini lebih enjoy,
lebih enjoy, lebih bebas, dan mungkin sedang menjalin sebuah hubungan komunikasi dengan orang baru untuk sahabat kebahagiaan. Lalu untuk dirinya dia lagi fokus ke ranah internalnya dia ya. Baik yang sudah menikah untuk dianya, atau mungkin juga yang baru pacaran, dia baru punya kekasih. Intinya satu, si dia, mantan kamu ini nggak single, sudah punya pasangan ya, sudah punya pasangan karena the lover-nya muncul di sini. Dan Kevin akan cek lagi untuk energinya dia dari segi perasaan dan lain sebagainya. Ada kartu 7 pedang. Oke. 7 pedang. Seiring waktu berjalan, dia itu sudah berada di kondisi ternyamannya dia ya, sahabat kebahagiaan. Jadi orang ini untuk kembali sama sahabat kebahagiaan kemungkinannya itu sangat dikit banget, dan kemungkinannya itu hanya 13%. Kenapa 13% di sini? Karena fokusnya itu bukan diri kamu. Orang ini banyak kegiatan, banyak aktivitas, dan ngerasa bahwa nggak perlu ngubungin kamu atau nggak perlu istilahnya kasih kabar ke kamu, karena dia juga sedang merilis kisah hidupnya dia yang baru. Oke, jadi bisa dipastikan orang ini memang sedang bahagia ya, sahabat kebahagiaan. Lalu ada energi apa lagi? Ada kartu 8 cup ya, sahabat kebahagiaan. Kartu 8 cup di dalam kartu tarot memang sudah tidak memikirkan sahabat kebahagiaan, karena dia lebih memilih hidup yang saat ini. Artinya dia tidak ada motivasi apapun untuk kembali ke masa lalu. Dia lebih memilih untuk hidup yang saat ini karena dia nyaman. Oke, ada kartu 8 pedang ya, sahabat kebahagiaan. Hubungan ini membuat dirinya dia itu memang konsekuen dengan ikatan pernikahannya ini. Dia berupaya untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya, termasuk dari ranah emosionalnya dia. Emosionalnya dia lagi terkendali, lagi berupaya untuk bisa mengontrol diri, karena dia ngerasa nyaman dengan hubungannya dia yang saat ini. Ini adalah cinta. Ada cinta di sini yang muncul karena terkuatnya adalah the lover. Lalu bagaimana dengan sahabat kebahagiaan? Dengan sahabat kebahagiaan ini ya. Bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan? Tentang frekuensi kebahagiaan kamu di sini. Oke, ada kartu Queen of Swords. Wow, Queen of Swords ini tentang sebuah pemikiran ya, sahabat kebahagiaan. Ternyata sahabat kebahagiaan ini memiliki pendirian yang cukup kuat ya. Kamu bukan tipikal orang yang mudah sekali, istilahnya adalah dirayu-rayu kemudian balik lagi atau apa, enggak. Kamu bukan tipikal orang yang seperti itu. Dari segi pemikiran, sahabat kebahagiaan ini memiliki rasional yang cukup tinggi. Kamu tipikal orang yang logik juga di sini, dan sangat berhati-hati sekali ketika siapapun saja yang mau masuk ke dalam ranah hubungan ke kamu atau mencoba untuk ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan ini lebih selektif lagi ya. Dan yang Kevin lihat memang untuk perasaan kamu di sini ada yang lebih enjoy menikmati hari-hari kalian dengan sendiri. Ada yang menikmati hari-hari kalian dengan sendiri, lebih mencintai diri sendiri karena sosoknya adalah Queen of Swords ya. Lalu selanjutnya, Six of Swords. Sahabat kebahagiaan di sini memulai untuk hidup yang baru ya. Six of Swords ini adalah simbol dari sebuah perjalanan ketika sahabat kebahagiaan merasa bahwa tidak ada sebuah potensi yang cukup bagus ketika ngebina hubungan dengan si mantan ini. Kamu memang memilih untuk mundur dan tidak akan pernah kembali lagi. Ini adalah energi kartu Six of Swords, adalah energi move on. Meskipun beberapa yang lalu sahabat kebahagiaan sempat mikirin dia, tapi untuk saat ini Kevin lihat memang kamu berupaya untuk move on dari dia. Ada kartu Three of Swords ya. Wow, sahabat kebahagiaan, sepertinya sahabat kebahagiaan ini ada yang beberapa orang di antara kalian trauma untuk ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang. Karena kalian tahu bagaimana rasanya disakiti, bagaimana rasanya dikhianati ketika sahabat kebahagiaan sudah berupaya memberikan sebuah kesetiaan. Namun kesetiaannya yang didapatkan adalah bentuk kekecewaan. Apakah kekecewaan ini ditimbulkan dari traumatis kamu ketika ngejalin sebuah hubungan dengan si mantan ini? Karena Kevin lihat di sini sebagian dari sahabat kebahagiaan ini memilih sendiri dan tidak mau, istilahnya adalah ngebina hubungan baru dengan seseorang. Kamu sangat selektif banget di sini. Jadi lebih enjoy dengan diri kamu sendiri, lebih enak single mungkin di sini, dan menikmati segala bentuk apapun yang sedang kalian kerjakan. Dan Kevin lihat memang sebagian dari sahabat kebahagiaan ini menutup diri untuk bertemu atau ngejalin sebuah hubungan yang
serius. Ini jangan sampai sahabat kebahagiaan terus-terusan berada di zona nyaman ini ya. Takutnya nanti kamu berada di zona nyaman dan takut untuk menikah atau takut bertemu dengan orang baru, karena rasa sakit hati di sini yang pernah ditimbulkan dari si mantan ini membuat kamu trauma loh. Ada kartu Three of Swords. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Simbolnya adalah hati yang ditusuk 3 pedang. Ini adalah simbol tentang kekecewaan, bahwa karena efek inilah yang membuat sahabat kebahagiaan takut untuk memulai sebuah hubungan dengan siapapun, terutama orang baru. Dan di energi kartu Queen of Swords, ini adalah sisi kehati-hatian kamu. Kamu sangat selektif, sangat berhati-hati sekali. Dan juga ketika ada orang baru yang masuk ke dalam hubungan kamu, sahabat kebahagiaan mungkin belum bisa membuka hati dan perasaannya, bahkan menyambut orang tersebut. Apakah aku akan terluka lagi atau tidak? Nah, karena apa? Ini adalah yang diperbuat dari si orang ini, si mantan. Si mantan sudah memberikan efek yang tidak bagus kepada sahabat kebahagiaan, sehingga sahabat kebahagiaan merasakan trauma di sini dalam menjalin sebuah hubungan dengan siapapun, termasuk dengan orang baru. Oke, Four of Pentacles. Tuh kan, ada energi stagnasi lagi di sini. Four of Pentacles tidak mau, apalagi berhubungan dengan dia lagi. Sahabat kebahagiaan udah nggak mau banget. Meskipun terkadang merindukan ya, rindunya sebenarnya yang datang di sini bukan rindu kalian ingin bertemu, tapi rindu momen di masa lalu. Karena memori yang diciptakan antara sahabat kebahagiaan dengan si mantan ini adalah memori yang cukup berarti untuk kamu di masa lalu. Ya, dulu memang cinta kalian di situ tuh bagus banget, romantis, dan bahkan ada yang bucin parah loh. Tapi ketika dia berkhianat terhadap sahabat kebahagiaan, inilah yang membuat rasa traumatis kamu, yang membuat sahabat kebahagiaan ini menutup diri dengan siapapun, termasuk dengan orang baru. Jika luka hati ini, luka batin ini masih menyayat di dalam diri kamu, maka sahabat kebahagiaan untuk membuka sebuah lembaran baru, ini banyak sekali pertimbangan. Apakah aku gagal lagi? Dan hal inilah yang membuat pikiran sahabat kebahagiaan ini selalu dihantui ketakutan. Ya, lalu bagaimana untuk lepas dari ini semua? Mungkin beberapa terapan yang cukup efektif ya, yang selalu Kevin terapkan, yaitu dengan lebih mencintai diri sendiri dan menerima sebuah keadaan, menerima sebuah kenyataan. Kemudian ciptakanlah positive vibe di dalam pikiran kamu. Mindset kamu benar-benar harus positif. Dan jika sahabat kebahagiaan istilahnya adalah memberikan energi negatif terutama untuk diri sendiri dengan traumatis ini pasti sahabat kebahagiaan tidak akan menjumpai orang baru yang sesuai dengan keinginan kamu. Maka alangkah baiknya coba ciptakan law of attraction tentang hal-hal yang sifatnya bahagia, terutama dari pikiran kamu. Jika kamu tidak bisa terlepas seperti ini, tentang ketakutan kamu, tentang trauma kamu, maka sahabat kebahagiaan untuk menjumpai orang baru pun itu susah. Karena di sini Kevin lihat untuk menjumpai orang baru tuh sahabat kebahagiaan masih tertahan dan masih hati-hati banget. Energi ini benar-benar harus dilepaskan. Kenapa? Si mantan kamu ini sudah bahagia loh, udah bahagia, dan bahkan ada yang menunggu anaknya lahir di sini, dan bahkan ada yang baru menikah, ada yang bucin banget di sini, dan dia memang si mantan tidak terhubung sama kamu. Justru luka batin ini yang membuat sahabat kebahagiaan takut ngejalin hubungan dengan siapapun saja. Jadi tentang frekuensi ini adalah general reading ya sahabat kebahagiaan. Kevin ingatkan ya, ini adalah general reading yang protes-protes. Berarti kalian tidak mendengarkan ya di instruksi awal, karena ini adalah general reading energi banyak orang. Yang Kevin lihat ya, frekuensinya yang lebih bahagia si mantan. Karena si mantan ini tipikal orang yang cuek loh. Orang yang cuek, orang yang kerasa bahwa dirinya dia nggak salah, kayak bodoh amat gitu loh. Dan ketika dia ngejalin sebuah hubungan dengan orang baru, dia menikmati di sini. Tapi untuk sahabat kebahagiaan ini terlalu banyak luka batin yang didapatkan, sehingga kamu takut dan berhati-hati ngebina hubungan yang lebih serius lagi. Kalau terus-terusan berada di kondisi seperti ini justru membuat sahabat kebahagiaan tuh gak nyaman. Dan Kevin akan cek ya untuk energi kamu. Apakah kamu bisa membuka hati kamu ke depannya kepada orang baru? Oke, The Sun. The Sun ini simbol harapan ya sahabat kebahagiaan. The Sun ini adalah simbol dari sebuah kebahagiaan. Apakah kamu bisa? Jawabannya bisa. Ketika sahabat kebahagiaan di sini memunculkan sebuah harapan baru. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa memberikan energi positif di dalam diri kamu.
Ya, aku dan dia si mantan ini memang bukan ditakdirkan menjadi sebuah cinta yang sejati ya. Daripada sahabat kebahagiaan terlalu berharap kepada orang tersebut tapi orang tersebut tidak menghadirkan apapun, pasti justru akan memberikan sebuah kekecewaan yang amat dalam. Di sini untuk energinya dia memang sudah bahagia, maka lebih baik menerima kenyataan dia bahagia, masa saya enggak? Aku harus lebih bahagia dong daripada dia. Jangan sampai dia melihat tentang diri kondisiku yang seperti ini. Kalau dia melihat kondisi sahabat kebahagiaan seperti ini justru nanti akan membuat empatinya dia tuh muncul ke kamu, ke sahabat kebahagiaan, dan kalian terkoneksi lagi sebuah hubungan di situ. Jangan sampai itu terjadi ya sahabat kebahagiaan. Lebih baik sekarang untuk sahabat kebahagiaan ciptakan harapan baru bahwa kamu harus lebih bahagia ketimbang dia. Harapan ini pasti bisa terwujud ketika sahabat kebahagiaan sudah mulai bisa menerima kenyataan dan sudah bisa lepas dari zona kamu yang merasa bahwa diri kamu ini sulit untuk membuka lembaran baru, sulit untuk menerima orang baru. Kamu harus melepaskan itu semua. Kalau tidak, sahabat kebahagiaan justru akan terjebak ke dalam luka yang sama. Lepaskan energi ini sahabat kebahagiaan, dan di energi terkuatnya ada kartu The Sun loh. Bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu, aku bisa, aku pasti bisa, dan akan ada orang baru untuk diriku. Jangan sampai dia tahu kabar kamu, kondisi kamu, bahwa kamu tidak baik-baik saja, atau mungkin juga kamu purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Dan untuk dirinya dia lagi bahagia banget loh. Walaupun secara ekonomi, secara uang dia memang lagi berjuang banget. Lagi ngerilis banget. Tapi ada motivasi terbesar di dirinya dia untuk membahagiakan pasangannya. Sedangkan sahabat kebahagiaan malah single di sini. Di energi kartu Page of One ya. Lalu untuk kamu yang mungkin notabene adalah sudah memiliki pasangan, tapi kalian ngejalin hubungan alternatif dengan dia dan dia adalah mantan kamu. Bagaimana kondisi sahabat kebahagiaan di sini? Sahabat kebahagiaan sudah kapok ngejalin hubungan alternatif. Ya kamu mungkin menikmati hidup kamu bersama internal kamu di sini. Tapi selalu tanamkan diri sahabat kebahagiaan bahwa diri kamu itu jauh lebih bahagia ketimbang dia. Diri kamu itu jauh lebih berarti ketimbang si mantan ini. Kalau misalkan tidak diciptakan mindset seperti ini selamanya sahabat kebahagiaan takut untuk mencintai seseorang, takut untuk memberikan sebuah ketulusan atau kebaikan kepada orang lain. Ya kamu kecewa, aku udah baik sama orang. Jangan sampai ini membuat sahabat kebahagiaan ini menjadi orang yang tidak mau baik kepada siapapun. Hanya karena si mantan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan itu malas atau tidak mau lagi mencintai siapapun. Jangan sampai itu terjadi ya sahabat kebahagiaan. Lebih baik kita atau sahabat kebahagiaan lebih baik menciptakan frekuensi kebahagiaan yang lebih tinggi daripada dia. Jadi antara kamu versus si mantan, siapa yang menang di sini tentang frekuensi kebahagiaan? Justru dia lebih unggul, frekuensinya lebih di atas. Lalu untuk sahabat kebahagiaan harus bisa menciptakan sebuah harapan baru untuk diri kamu. Jangan kamu itu frekuensinya di bawah dia. Kamu jauh lebih beruntung, kamu jauh lebih bahagia ketimbang dia. Itu selalu kamu tanamkan di sini ya. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan ini tidak membanding-bandingkan tentang hidup kamu dengan hidupnya dia, atau kamu mengungkit tentang masa-masa lalu bersama dia. Kembali kepada diri kalian, bahwa si orang tersebut ini memang tidak bisa menghadirkan apapun terhadap kebahagiaan kepada sahabat kebahagiaan. Di signifikator tadi memang ada kartu The Hangman ya, bahwa kamu sama dia itu hubungannya tidak menghasilkan apapun, hanya digantungkan saja. Jadi kalau diteruskan sama orang ini gak baik sama kamu. Ya ibarat kata adalah dia bukan jodohku. Jodohnya sahabat kebahagiaan mana? Nanti akan bertemu orang baru, dan ciptakan sebuah kebahagiaan, ciptakan energi positif di dalam pikiran kamu. Jangan terlalu merasa diri kamu trauma sama dia. Kalau semakin sahabat kebahagiaan memikirkan hal ini, maka jodoh atau orang baru itu akan datang sama kamu itu males atau susah. Karena apa? Segala sesuatunya yang kita pikirkan, yang kita rasakan ini terkoneksi juga ke semesta. Ketika kita memancarkan energi positif ke semesta, semesta itu akan merekam itu semua dan akan memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan di situ. Ini adalah terkait dari hukum law of attraction ya, atau hukum tarik menarik ya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini. Yang pertama di sini ada kartu Justice masuk ke energinya Libra, ada kartu Ace of Swords, ini semua zodiak elemen
udara ya. Gemini, Libra, Aquarius hadir di sini. Ada kartu Queen of Cup. Untuk energi kartu Queen of Cup di sini adalah Cancer. Cancer dekan pertama, dekan kedua juga transisinya masuk ke Gemini. Lalu ada kartu Egg of One ya. Egg of One ini masuk ke energinya si Sagittarius. Ada kartu Page of One. Ini masuk ke energinya Leo. Leo terkuatnya ada di Leo dekan pertama, dekan kedua, juga transisinya adalah Cancer sebagai Cancer dekan ketiga. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Queen of Swords. Untuk energi kartu Queen of Swords di sini, yang kami lihat paling kuat itu masuk ke energinya Libra ya. Elemen udara banyak nih, elemen udara. Libranya Libra dekan 1, dekan 2, juga transisinya adalah Virgo sebagai Virgo dekan ketiga. Lalu yang belajar move on di sini paling jauh dan terkadang saking jauhnya sampai lupa tujuan kamu itu apa. Tapi jangan sampai kalian lupa tentang tujuan kamu ya. Dia adalah Aquarius ya. Aquarius hadir di sini lalu menyusul Libra. Temanya paling banyak nih Libra. Lalu kita bertemu di kartu Four of Pentacle. Four of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn. Ada The Sun di sini masuk ke energinya Leo. The Lover masuk ke energinya Gemini. Ada kartu S of One ke zodiak-zodiak yang berelemen api. Elemen api ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu 7 Pentacle masuk ke energinya Taurus. Lalu kita bertemu Strength, ada energinya Leo. Ada kartu Knight of Pentacle. Oke, untuk energi kartu Knight of Pentacle di sini adalah zodiak yang berelemen tanah. Terkuatnya adalah Virgo. Virgo dekan pertama, dekan kedua, juga transisinya masuk ke Leo sebagai Leo dekan ketiga. Ada kartu 7 pedang. 7 pedang ini masuk ke energinya Aquarius ya. Aquarius hadir kembali nih. Ada kartu Empress. Empress nomor 3 ini masuk ke Taurus. Ada kartu 8 Cup. 8 Cup ini paling banyak itu Pisces ya. Ada kartu 8 pedang masuk ke energinya Gemini. Ini beberapa zodiak kamu atau zodiaknya dia bisa tertukar ya antara kamu dan dia. Lalu untuk inisial namanya, ada inisial nama apa aja yang hadir di pembacaan Kevin? Oke. Untuk inisial namanya kita cek bersama-sama. Yang pertama di sini ada huruf D untuk Delta. Lalu ada huruf J untuk Jamaika, ada Delta, ada Jamaika. Ada huruf Z untuk Zero. Lalu selanjutnya ada huruf M untuk Mama. Ada huruf O untuk Oscar. Lalu selanjutnya di sini ada huruf Q untuk Queen. Ada huruf B untuk Bravo. Lalu selanjutnya ada huruf A untuk Alpha tanpa Maret. Ada huruf G untuk Gamma. Selanjutnya ada huruf X untuk Christmas. Lalu ada huruf Y untuk Yama atau Yellow. Ada huruf L untuk Luna. Lalu selanjutnya ada huruf S untuk Sarah. Ada huruf T untuk Tango. Ada huruf F untuk Fanta. Dan yang terakhir di sini ada huruf R untuk Romeo. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya. Kamu versus mantan kamu, justru 1-0 ya. Dia 1, sahabat kebahagiaan 0. Jangan sampai besok Kevin baca, cek lagi energinya, frekuensi kalian tidak bahagia. Ini berarti bisa menjadi PR untuk kalian semua dan PR buat Kevin ya. Tapi Kevin doakan selalu untuk sahabat kebahagiaan yang nonton di channel YouTube-nya Kevin. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kamu. Mudah-mudahan energi kartun The Sun di sini memberikan kebahagiaan yang hakiki ya. Karena Kevin paling suka itu kartun The Sun. Karena apa? The Sun itu ada simbol bunga matahari dan bunga matahari adalah bunga kesukaannya Kevin di sini ya. Dan bunga matahari ini adalah harapan yang cerah, kekuatan dan juga hal-hal yang sifatnya indah ada di situ. Maka lebih baik kita serap energi positif terutama dari diri kita sendiri agar kita bisa menjemput sebuah kebahagiaan. Jika kamu mempunyai trauma di sini, sakit hati dan lain sebagainya, buang. Itu bukan salah kamu, itu salahnya dia. Jangan pernah menyalahi diri sendiri. Atau sahabat kebahagiaan berada di kondisi seperti ini, lepaskan itu semua, lepaskan. Kamu jauh harus lebih bahagia ketimbang dia. Besok-besok Kevin cek loh, apakah kamu lebih bahagia atau tidak. Jangan sampai Kevin lihat nanti energinya zong lagi. Ini di sini 1-0, dia 1, sahabat 0, sahabat kebahagiaan 0 ya. Oke, jangan lupa ya untuk di like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.